makanya saya di kantor kecil saya itu bisa tetap 10.000 langkah. Ya, beneran ya, and this is actually good. Tahu nggak gimana apa yang mendukung program Ayo Pro kita? Loncat. Alright. Thank you so much untuk Kak Pandi yang udah memperkenalkan saya. Bener banget, saya dulu nggak seperti ini teman-teman. Kalau sekarang teman-teman suka ngelihat saya nge-live di TikTok, nggak beres-beres hampir 2 jam, saya juga bingung itu ngomong apa aja. Oke, anyway, kita balik. Ya, oke. Siang hari ini saya mau men-sharingkan mengenai menjual sebagai afiliasi. Bagaimana kita menjadi IO Pro affiliate yang pro. Oke, yang pro, teman-teman. Siapa di sini yang mau menjadi affiliate yang pro? Ayo angkat tangan. Mana, yo pagi mau. Mana, yo jawabannya. Oke, saya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, walaupun saya yang siang hari ini berdiri di sini, teman-teman, bukan berarti saya yang terbaik ya. Saya harus terus berprogres ya. Saya masih terus bertumbuh. So katakan kepada dirimu sendiri, yes, saya mau bertumbuh. Saya terus bertumbuh. Yes, oke. Karena pada saat kamu merasa kamu nggak perlu bertumbuh, you're actually dying. Betul nggak ya? Kalau ada pohon nih, salah satu ciptaan Tuhan tuh yang nggak bisa berhenti bertumbuh itu adalah pohon, teman-teman. Ya, oke. So dan manusia itu adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang sering ngomong ke dirinya sendiri, it's enough. Ya, hati-hati makanya ya. Oke, yes, saya mau terus bertumbuh. Oke, mari kita lanjut teman-teman ya. Kemana nih saya harus, ke sini. Ke sini. Next, wait. Oke, nah, alright. No, sebelumnya, oke. Nah, apa yang disebut jualan, teman-teman? Sejujurnya, saya banyak bertransformasi. No, sedikit background untuk teman-teman yang ada nggak yang pertama kali mungkin belum terlalu lama ada di bisnis ini, teman-teman ya, belum terlalu lama kenalan sama saya atau sudah mengenal saya seperti versi ini. Nah, saya mau kasih tahu, 10 tahun yang lalu saya bukan seperti ini. Mungkin Ibu Lani yang menemukan saya pertama kali atau Pak Roni yang menemukan saya, Yan, kamu hobi baking ya? Gitu ya. Oke, saya nggak seperti ini teman-teman ya. Bahkan kalau datang ke kantor Nuskin itu saya nggak bisa senyum. Oke, mukanya straight face dan saya terkenal dengan orang yang agak jutek ya, agak jutek. Muka saya juga jutek juga. Apalagi kalau nggak senyum, ngaku ya. Betul kan Mas Andi? Oh, betul memang. Oke. Nah, kabar baiknya teman-teman, saya mau bilangin, manusia bisa berubah. Manusia bisa berubah, walaupun kadang-kadang kita sendiri yang tidak percaya bahwa kita bisa berubah. But yes, manusia bisa berubah, oke? Dan jualan adalah sebuah keterampilan. Dia bukanlah bakat. Pernah nggak teman-teman dengar gitu ya? Dia mah hoki, kemana aja ya, jualan apa juga pokoknya ada yang beli. No, teman-teman, itu adalah sebuah skill. Oke, kalau tadi Mbak Eci bilang dia introvert Paul, ya saya sambil ya, orang yang introvert Paul, orang siapapun teman-teman, ini adalah sebuah skill, sama seperti sebuah skill yang teman-teman belajar untuk sepeda, untuk nyetir, teman-teman. Siapa yang dari lahir baby udah bisa nyetir mobil? Ayo, ada nggak? Saya mau lihat, skill yang menantang, yes. Ya, biasa nggak ada, betul banget teman-teman. Itu adalah sebuah skill. So jualan adalah sebuah skill. So take time, sama seperti skill-skill yang harus kita develop, bangun terus di dalam kehidupan kita. Kita harus terus berprogres. Oke, ini adalah sebuah learned skill. Oke, dan komitmen untuk 10.000 jam. Nah, buat teman-teman yang di sini yang belum ada, mungkin setahun, ya, saya mau minta komitmen yang rada panjang, seriusan. Pertama kali, ini kesaksian pribadi teman-teman, pertama kali saya mengenal bisnis ini, saya bilang sama orang yang sponsori saya tuh Bulani, ya, Ayan kamu mau income berapa? Saya bilang 15-20 juta. Straight answer saya. Oke?
Dan saya langsung komit dalam pikiran saya, at least saya akan ada di bisnis ini 5 tahun. Saya nggak suka gonta-ganti. Teman-teman, saya dulunya homeschool mom. Tidak kepikir saya tadinya tuh homeschool mom. Saya homeschool anak saya 14 tahun, teman-teman. Sampai Tuhan membawa saya kepada satu musim yang berbeda. So, saya pertama kali komit bukan kepada Bulani, tapi kepada diri saya sendiri. So, hari ini saya mau nantang kepada teman-teman, komitmen 10.000 jam. Karena kalau kamu melakukannya cuman sebentar, itu nanggung. Kayak kamu nyemplungin air, berenang, kamu basah iya, tapi tetap minum air. Belum keburu. Berenang laps, itu belum keburu, teman-teman. Apalagi jadi atlet, saya mau bilangin. Ya, so komitmen. Buat teman-teman yang belum ada 1 tahun, saya minta teman-teman, siang hari ini, pertimbangkan. Oke, saya nggak, komitmen pada diri sendiri 10.000 jam untuk mempraktekkan bisnis ini. Because it is a learned skill. Oke, ya. Seorang atlet berenang, teman-teman, saya mau bilangin, 1 hari dia latihan berenang itu 12 km. 12 km. Ya, itu luar biasa, saya bilang ya. Kalau lagi resting itu 4 km kira-kira, 3-4 km. Ya. So, oke, komitmen, yes, untuk melakukan latihannya, oke? Nah, yang ketiga yaitu kita harus belajar and praktek. Jadi jangan cuma belajar doang, teman-teman. Melakukan kesalahan is okay. Kepala saya kejedut berkali-kali, teman-teman. Ya, tuh Bayu ketawa ya. Tadi dia cerita, saya di belakang sambil gitu ya. I can relate benar-benar ya, karena saya juga sering kejedut, teman-teman. And it's okay. Pernah nggak saya salah memberikan salah ngomong? Sering. Gitu loh. Tapi kalau kita belajar nggak apa-apa. There's still something that kita bisa maju. Oke? So, jangan lupa abis teman-teman dari sesi ini, jangan lupa praktek. Ya, it's okay kalau salah, oke? Nah, income kita tergantung dari nilai diri kita. Banyak orang pengen kenaikan income. Siapa di sini yang pengen income-nya mungkin 2, 3, 5 kali lipat? Yes. Ya, dulu saya bingung gitu ya, kalau waktu Pak Roni training kita gitu ya. Ini apa sih, ngomong apa sih gitu ya. Market memberikan nilai kepada kita sesuai dengan nilai value yang kita bisa berikan kepada mereka. So, yang mana harus duluan? Harus market yang bayar kita dulu, atau kita dulu yang naikin nilai kita? Ya, harus kita dulu yang memberikan nilai, teman-teman. Karena pada saat kita bisa memberikan nilai kepada market, market melihat, maka market akan membayarkan kita dengan senang hati. Because they really need it. Mereka benar-benar membutuhkannya. So, ingat, buat kita yang mau ya teman-teman, betul ya, naikin nilai kita dulu. Oke, buat kita yang mau menaikkan nilai kita, maka nggak boleh berhenti belajar. Dan kalau bisa, saya juga menantang teman-teman, jangan cuma belajar di OTG. I'm serious, pay more for yourself, pay more. Ya, oke, saya salah satu yang lama saya ikutin daily mentoringnya itu adalah Darren Hardy, teman-teman ya. Actually dia sudah saya sharing juga ke Bulani, bahkan saya ngambil program berbayarnya dia tapi online, teman-teman ya. Itu pertama kali saya mengenal lingkar pinggang, Bayu ya. Tahu nggak dia bilang apa? Lingkar pinggangmu itu adalah menunjukkan kedisiplinanmu. Wih, kejam ya. Dia tuh bilang tuh kejam ya, lingkar pinggangmu ya. So, teman-teman ya, jadi jangan cuma belajar dari OTG kalau bisa. Dan itu menunjukkan komitmen. Kadang-kadang yes, kita perlu belajar, but I'm telling you, saat ini teman-teman ya, orang yang paling kita investasi yang paling berbalik gitu ya, berhasil, bermultiplikasi, itu adalah investasi terhadap diri kita sendiri. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, beri apa yang mereka cari. Nah, ini seringkali kita sebagai sales, kita sekarang mungkin tanda kutip mungkin kadang-kadang berpikir, saya nih sales program Ayo Pro. Siapa yang berpikir seperti itu? Ada nggak? Ya, saya dulu pekerjaannya sales, teman-teman. Sebelum saya resign my job, I was a sales.
ya. I was in technical sales gitu loh ya. Oke. Nah, mungkin kita berpikir, wah, gue mau jualan nih program keren ini nih, CIO Pro Fat Loss Activation Program gitu ya. Ya kan? Nah, teman-teman, saya mau bilangin, sebelum kamu berpikir kamu mau jualan, cari tahu dulu apa yang mereka cari. Kadang-kadang samakan frekuensi, sesederhana itu ya. Nanti kita akan lihat lagi ya. Nah, berjualan adalah tanda pengaruh, teman-teman. Kita hanya bisa berjualan kepada orang yang kita bisa pengaruhi. Siapa yang setuju? Betul? Ya. Kalau dia tidak bisa kita pengaruhi, nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Oke? So, kita perlu melatih dua telinga kita. And that's why Tuhan memberikan dua telinga dan hanya satu mulut ke kita. Oke? Jadi kita lebih banyak harus mendengarkan apa yang mereka sharingkan dari hati mereka, bukannya ngejejelin mereka pengetahuan yang kita miliki dan memaksakan kehendak kita. Oke? So, lanjut teman-teman ya. So, sebelum kita jualan, definisikan dulu siapa kamu. Halo, saya Ayan Buntoro. Ya, siapa kamu? So, menjadi seorang tanda kutip sales atau affiliate yang pro, kamu harus satu, nyaman dengan dirimu. Jangan pakai identitas orang lain. Ibarat tuh bajunya orang lain itu mungkin kegedean, kekecilan, kepanjangan, kependekan buat kamu. Jadi pakailah bajumu sendiri. So, definisikan dulu siapa. Ini menjadi pengalaman pribadi teman-teman ya. Saya mulai membangun account TikTok saya tuh tahun lalu, thanks to Mas Hermas ya, oke. Yang ngejorokin kita semua ya. Dan ini benar-benar menciptakan satu identitas baru buat saya teman-teman ya. Siapa saya? Saya di situ baru sadar banget saya bukan dokter. Dan sekarang bahkan saya merasa sangat aman dengan diri saya. Saya bilangin ke semua follower saya yang bahkan manggil saya dok, saya bilang saya bukan dokter. Jangan, ya, karena saya memang bukan dokter. Buat apa? Ya kan? So, teman-teman, siapa kamu? Walaupun teman-teman baru di dalam bisnis ini, it's okay, ya. Apakah kamu seorang praktisi kesehatan? Apakah kamu seseorang yang sedang berproses di dalam kesehatan kamu? It's okay, Kak. Saya juga lagi berproses, Kak. Tapi memang program ini keren banget. Saya kemarin gosok, tingkar perut saya turun 2 cm loh. Ya kan? Sih lagi berproses. Enggak apa-apa. Ya. So, aman dengan diri kita sendiri. Oke, mic-nya kurang dekat. Oke, di Zoom jadi kurang jelas ya. Oke, kita tempelin aja ya. Oke. Nah, jadi enggak masalah apa identitas kamu, teman-teman. Yang penting kamu merasa aman. Cocok. Pas kayak baju dan celana yang saya pakai. Bayangin kalau saya pakai bajunya Mbak Ayu, apa nggak kayak badut saya? Ya kan? Nah, nggak jalan saya, nginjek-nginjek. Oke, lanjut ya. Nah, jadi pertanyaannya, the golden question yang saya mau kasih ke teman-teman. Menurut teman-teman, apa yang membuat orang harus percaya kepada kamu? Ya, ada banyak orang di luar sana, bukan cuman yang ada di OTG, siapapun mereka, pemberi solusi kesehatan tuh banyak teman-teman. Ya, tapi apa yang membuat orang lain harus percaya kepada kamu atau bisa mempercayaimu? Itu penting banget. Oke, kita lanjutin. Nah, buktikan integritas. Ini adalah backup yang kita nggak ngeliat di luar sana, teman-teman. Pada saat kamu berbicara kepada orang, pada saat kamu ngajak bicara orang-orang yang mungkin menanyakan kamu atau kamu approach teman-teman, apa yang ada dalam hati kamu itu akan terbaca walaupun tidak terkatakan. Ya, seringkali kita menyembunyikan seolah-olah gitulah ya. Nggak bisa sebenarnya. Karena yang pertama, kamu harus memiliki integritas kepada dirimu sendiri. Apa yang kamu ngomong, kamu katakan, apa yang kamu ngomong, kamu akan lakukan, kamu harus lakukan.
So kalau kamu bilang, oh saya pakai program ini, jangan lupa teman-teman, kamu harus pakai program ini. Ya, it's very simple. Siapa di sini yang udah melakukan 5-5-nya? Ayo, kemarin lagi pra-event, ya Pak Roni dikejutkan, ternyata masih banyak yang belum program 5-5-5. Oke, good job, oke, good job, oke. Nah, siapa yang masih belum melakukan 5-5-5-nya? Oke, mungkin gak usah di komen kali ya, oke, gak apa-apa ya. Kalau yang belum, backup, teman-teman. Diri kita, orang yang paling gak bisa kita, yang paling gampang kita tipu tuh sebenarnya adalah diri kita sendiri seringkali. Tapi kalau kita tidak memiliki integritas akan kata-kata kita sendiri, teman-teman, itu yang paling merusak integritas kita, kepercayaan diri kita. Oke? Dan itu yang akan talk back kepada diri kita sendiri. Lu juga belum, ngapain lu ngajak orang? Oke, jangan sampai. Oke, so backup your integrity, teman-teman ya. Dan lakukan atau berikan apa yang kamu katakan akan lakukan dan berikan. Ini untuk si orang-orang yang dipercayakan di dalam bimbinganmu. Kalau kamu bilang, kakak akan ada di dalam grup dan dibimbing, saya akan bersama-sama dengan kakak. Jangan cuman biarkan dia yang lapor makanan. Kita juga harus lapor dong, benar nggak? Ya, kita juga harus having integrity. Ini kadang-kadang nggak bisa dibilang, wah kok jadi berat banget ya. No. Oke, teman-teman ya, karena sejujurnya, talk back, ketidakpercayaan kita terhadap diri kita sendiri itu yang paling menghancurkan kita. Oke? Yuk, mari kita lanjut teman-teman ya. So, apa itu IO Pro Fat Loss Activation? Saya jujur ya, saya semakin ke hari kesini ya, saya semakin menyadari betapa uniknya program ini teman-teman. Nah, kalau kita bicara mengenai tubuh manusia, ya, tubuh manusia tuh dipengaruhi oleh nutrisi. Kita banyak sekali mempelajari mengenai teori epigenetics. Kita tahu bahwa kita memiliki age lock, betul nggak? Ya, bersama dengan perusahaan partner kita, oke? Tapi so nutrisi and pola makan is satu sisi. Tapi IO Pro itu adalah sisi satunya lagi, dan ini digabungkan dalam program itu digabungkan. Teman-teman melihat apa yang saya lihat nggak? Coba yang di zoom. Ya, lihat nggak? Ya karena apa yang program IO Pro ini kerjakan itu nggak bisa tercover dengan yes, udah ngeliat. Kayak Mbak Yaya, yes, oke. Mbak Prima, yes, lihat, oke. Ya, lihat ya teman-teman ya. IO Pro itu adalah sebuah program justru yang lebih holistik. Karena dia bicara mengenai keseluruhan tubuh kita. Oke, dia melengkapi pola makan sehat. Kenapa? Dia mendukung program kesehatan. Something yang nggak bisa dikerjakan oleh nutrisi. Oke, sangat unik dan termurah untuk solusi yang diberikannya. Ya, oke, good. Saya senang sekali melihat komen-komen di Zoom ya. Semoga lebih banyak lagi nih yang melihat. Jangan cuma segini. Karena jujur ya, saya aja butuh waktu untuk ngelihatnya. Saya pikirin ya, harus nggak ya, gitu ya. Betul nggak? Kalau kita mengatakan, nggak harus kok orang, pola makan aja, nutrisi aja, bisa kok. Beda nggak? Beda. Karena ini adalah satu sisinya lagi teman-teman ya, yang tidak bisa dikerjakan oleh pola makan. Dan yes, betul, saya lihat betul, makan rutin, betul ya. Oke, nah yuk mari kita lanjut ya teman-teman ya. Terus apa yang kita lakukan kalau saat kita mendapatkan, nah teman-teman sharing sedikit ya. Jadi kebanyakan pola kerja saya saat ini tuh adalah 99% is online, maybe almost 100%, hampir 100% saya online teman-teman ya. So setiap hari saya create content, live teman-teman ya. Dan saya membangun branding seperti yang tadi Kak Eci ajarkan ya teman-teman ya. Dan apa yang
terjadi pada saat ada orang yang mengatakan, Bu, saya mau dong. Saya yakin teman-teman pernah mengalami ini juga. Karena ini nggak harus lewat TikTok doang ya. Jadi kayak tadi Mbak Eci bilang dia memilih Instagram ya. Betul nggak? Ada teman-teman lain yang masih on the Facebook ya kan. Masih ada teman-teman memakai bahkan sesederhana WhatsApp sebagai sosial media. Ya, saya malah nggak bisa memanfaatkan WhatsApp. Terus terang aja. Saya tidak bisa memanfaatkan WhatsApp. And I'm really silly at that. Oke? Nah, terus apa yang terjadi pada saat, Bu, saya mau dong. Terus langsung suruh transfer. Iya Mbak, transfer ya 5,9 juta. Andai kan semudah itu. Ya. Habis itu klik-klik, nggak? Siapa yang pernah? Oh sering, kata kabur tuh ya, kabur. Betul, takut dia. Kabur ya, sering kabur, betul ya. So apa yang terjadi ya? Ini saya mau men-sharingkan sedikit. Ya kadang-kadang kita udah kesenengan teman-teman, yeay, closing gitu ya. Tunggu dulu. Oke, tuh baru kemarin dapat gitu lagi. Oke, hilang jejak ya. Nih hilang entah kemana ya. Oke. Nah teman-teman hati-hati jebakan Batman. Tuh saya tulisin di situ, jebakan Batman. Ya, ini sebenarnya ya teman-teman, saya tuh lagi ngocehin diri saya sendiri supaya saya ingat. Ya kan, karena kalau teman-teman salah, saya juga sering salah. Saya mau bilangin ya, saya juga sering salah. Kadang-kadang kita terlalu excited karena mereka udah memberikan begitu banyak tanda positif, kita lupa. Ya, dan ini merupakan jebakan Batman, teman-teman. Ya, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetap harus mundur sedikit. Mbak, Bu, mundur dikit yuk. Sebenarnya ibu lagi cari apa? Ya enggak? Sesederhana itu. Ya, kayak misalnya sekarang banyak yang menanyakan misalnya kolagen gitu. Ya, ini bisa diaplikasikan kemana aja. Mbak Yan, saya mau dong kolagennya. Oke Bu, transfer 1,2 juta. No. Ya, Bu, by the way, ibu lagi nyari solusi wajah. Mau ngerawat wajah. Sekarang lagi pakai perawatan apa, Bu? Emang masalahnya apa? Flek atau apa? Usianya berapa, Bu? Ditanyain teman-teman. Gali kebutuhan. Mundur dikit. Ya, teman-teman ya. Betul, kalau enggak langsung kabur, langsung hilang. Betul banget. Jadi solusi apa yang dia mau, teman-teman? Dikasih dulu, bangun belief-nya. Saya belajar banget dari Mas Hermas, berikan apa? Social proof. Atau dari pengalaman pribadi. Ya. Kang Lili, makasih Ci. Ya, oke. Nah jadi, yes, social proof penting banget. Betul. Nah, social proof yang paling powerful, actually yang dari kita sendiri. Kalau memang related banget ke kita. Ya. Dan karena itu bukan cuma gambar promo. Jadi di dunia kita yang sekarang, foto itu sangat banyak yang palsu. Ya. Kalau suami saya tuh bilang sekarang gitu loh. Nanti kalau mau cari istri buat anak kita mesti panggil ke rumah, lu galvanikin baru kita lihat. Jangan lihat di sosial media. Hati-hati, jangan-jangan AI. Tuh, ya. Oke, saya mau bilangin teman-teman ya. Karena sekarang tuh ketawa, tuh wah kakak ya. Tuh betul. Wah, itu gawat tuh menantunya AI. Betul, teman-teman. Hati-hati loh. So foto before after. Ya betul. Tuh. Wah, pada ketawa semua. Kita nih hidup di zaman yang edan. Kenapa makanya nilai-nilai integritas menjadi begitu valuable? Karena orang nggak tahu lagi yang mana asli, yang mana palsu. Yang palsu sedemikian aslinya. Ya, oke. Oke, teman-teman ya. So, berikan kesaksian pribadi. Dan kalau buat saya, teman-teman ya, yang pakai itu tuh paling powerful. Itu adalah lewat voice note. Teman-teman, jujur ini juga yang saya pelajari lewat salah satu training kita ya. I was like suddenly gitu kan ya, gitu ya, kepala saya kayak ketendang gitu ya. Terus saya bilang,
Ya yang palsu sedemikian aslinya, betul, aspal, betul ya. Oke. Nah teman-teman, pakai voice note. Voice note nggak pernah bisa dipalsuin. Notice nggak? Voice note nggak bisa dipalsuin, teman-teman. Voice note itu memberikan energi. Voice note menunjukkan siapa kamu. Voice note, yes, ada otoritasnya. Karo tua, saya nggak kepikir otoritas untuk menjadi otoriter gimana sih. Tapi I guess it's an influence, pengaruh, power. Oke, kayak audiens saya tuh kalau lagi saya live ya, dia bilang gila energinya Ciayan dari mana nyampe ke kita semuanya, gitu ya. Itu saya kalau nge-live teman-teman hampir 2 jam berdiri. 2 jam berdiri, saya nggak pernah duduk kalau live. Voice note, it's power. Your energy is needed. Ya, oke. So, gali kebutuhan teman-teman ya. Percaya diri. Oke, yang pertama yang saya mau highlight itu adalah percaya diri. Kalau teman-teman gak percaya akan apapun yang sedang kamu bicarakan itu akan terdengar walaupun tidak kamu ucapkan. Oke, voice note itu memberikan powerful energy. Oke, baru gali apa kondisi mereka. Kak, kulitnya sekarang kenapa? Gatel-gatelnya seperti apa kak? Merah? Ngambang? Oke, apa? Gitu loh. Boleh nggak difoto sebelah pipinya? Kadang-kadang orang di online nggak aman loh, teman-teman, kalau kita minta foto satu wajah. Siapa nih? Ya kan? Nggak aman. Fotoin sebelah wajah aja lah kak. Kulitnya doang yang bermasalah. Gitu. Jadi teman-teman gali dan mengerti. Ingat tadi kita punya 2 telinga dan hanya 1 mulut. Nah, I have to remind myself too, teman-teman ya. Jadi apa sih keluhan fisik mereka? Kak, apa yang kakak rasakan dengan kondisi ini? Betul ya. Betul. Tuh, Dokter Genti. Itu aku tuh voice note terus karena typo ya. Mungkin dok, mungkin kukunya kepanjangan kali dok. Bercanda ya dok. Oke. Oke, anyway ya. So tanyakan teman-teman, Mbak, ada sakit lutut nggak? Lutut aman nggak? Mah aman nggak? Kalau dia bilang nih saya ada sakit mah, sakit mahnya kayak apa? Boleh dong. Bisa merasakan, oh pedih. Saya juga dulu pedih. Saya juga pernah. Tuh ya. Oke. Ya teman-teman ya. Temukan. Dan Mbak, sebenarnya apa sih kalau boleh tahu yang membuat Mbak saat ini benar-benar pengen berubah? Cari emosinya sebisa mungkin. Jujur ini dari pengalaman pribadi, teman-teman, gak semudah ditulis. Karena gak semua orang sanguin. Ada orang yang dominan, melankolik. Mereka gak aman kalau ditanyain begini. Siapa sih nih orang? Tunggu dulu. Kayak ini dalam kita berkomunikasi walaupun di online ya, teman-teman ya. Rasakan dengan hatimu. Gunakan hatimu. Ini yang kenapa saya kemarin itu bilang sama Pak Roni, gila, saya bilang nih sejak voice note, kalau udah malam kepala saya jenuh, ternyata energinya jadi 5 kali lipat, saya bilang. Ya, saya harus, kalau udah jam 5 saya harus taruh handphone, gak bisa lagi pegang handphone, saya bilang. Itu beneran loh, energi itu habis gitu loh. Energi habis, terkuras banget, iya betul. Nah jadi teman-teman, rasakan dengan hatimu. Orang yang kamu ajak ngomong itu adalah seorang pribadi just like you. Sebagaimana kamu mau di-treat, perlakukanlah kepada orang tersebut. Ya enggak? Kalau mereka udah merasa kayaknya nggak aman, tunggu dulu. Ya udah nggak apa-apa, kita back off dulu. Kak, sorry ya. Kalau misalnya nggak enak nggak apa-apa. Kita bisa pakai voice note atau pakai chattingan aja. Gitu. Jadi balik lagi, mundur lagi, nggak apa-apa teman-teman ya, seamannya dia. Oke? Nah jadi gali kebutuhan teman-teman, dapetin emosinya. Kalau bisa cari tuh goalnya. Oh, Bayan, aku lagi mau lulusan anakku nih, bulan November mesti pakai kebaya. Nah tuh keren tuh kalau udah bisa dapat sampai ngomong ke situ. Ya, tapi memang nggak semua orang bisa. Which is nggak apa-apa. Jangan paksa, jangan interogasi ya.
Dan kalau bisa tanya Mbak, selama ini pasti kan Mbak pernah dong ya diet. Pernah nggak sih udah diet terus gagal? Itu pembelajaran banget loh teman-teman. Saya membimbing literally ratusan orang ya. Saya belajar banyak kalau saya dapat informasi ini. Karena pada saat saya tahu, dia bilang, Mbak kalau nggak minum gula tuh, nggak minum teh manis, lemes kayak pingsan. Twing, langsung ada hint tuh buat saya. Ya, bener nggak? Mbak, aku tuh kerjaan stres banget di kantor. Aduh, itu kan cemilannya minta ampun lagi. Jadi kayaknya tuh semuanya dihabek sama aku. Nah, twing lagi. Oke, jadi apa kendalanya? Ya, so abis itu baru tanya, Mbak, apa yang bisa saya bantu untuk Mbak bisa mendapatkan apa yang kamu mau? Sesederhana itu. Kayak kemarin saya mendengarkan satu ibu, dia tiba-tiba WhatsApp saya seperti ini, Mbak Ayen, boleh nggak saya konsultasi lewat telepon? Terus namanya nama cowok. Saya jujur udah di era online teman-teman. Kalau ngelihat nama cowok saya takut. Siapa yang jujur kayak saya kalau cewek-cewek? Ayo. Tuh, Mbak Eci udah ngacung duluan. Wah ya. Saya takut teman-teman dari zamannya IG sampai sekarang saya masih takut. Jadi waktu itu WhatsApp tuh ya di Zoom juga banyak ya. Oke ya. Oke, saya lebih baik nggak dapat prospek cowok. Seriusan gitu ya. Saya kalau udah cowok, Pak, Zoom, oke? Straight. Kalau saya seperti itu. Oke, but anyway, ternyata waktu dia bilang dia ngajak saya telepon itu ibu-ibu. Masya Allah ya, bikin saya kaget udah duluan gitu kan. Tapi kan saya jadi udah kaget karena namanya nama cowok. Teman-teman ya, abis dia cerita ini ono ya, saya cuma bilang oh gitu. Saya masih harus ngatur detak jantung saya. Terus saya tanya, Bu, jadi apa yang bisa aku bantu? Gitu ya. Oke teman-teman, satu pertanyaan sederhana ya. Oke. Nah, jadi setelah mendengarkan, Mbak, aku tadi dengar, bahkan nggak bisa tidur, pengen banget ya menghilangkan stretch mark karena kayaknya nggak pede ya Mbak ya. Mbak, kalau misalnya nih bisa ada caranya Mbak, bisa ngilangin stretch mark, perutnya nggak ngegelayut lagi, nggak usah stres, masih makan nggak kelaparan, olahraganya juga nggak ngoyo. Kira-kira Mbak mau denger nggak? Ya mau lah Mbak Ayen. Udah gampang kan teman-teman? Kan tadi udah diambil-ambilin tuh yang kebutuhannya. Ya, oke teman-teman. Lu mau perut gelayutan? Iya bener, banyak kan yang gelayutan. Itu banyak yang nanya soalnya sama saya, Mbak, perut saya tuh gelayutan tuh loh, gimana? Katanya gitu kan. Bikin gak pede gitu ya. Oke ya, gampang kan ya? Tuh ya gampang. Tas pinggang. Kalau tas pinggang Mas itu cowok ya. Kalau saya bilang tuh itu tau nggak pelampung berenang Mas Hermas. Pelampung berenang loh ya. Kalau cewek biasanya bukan pelampung berenang soalnya. Ya. Oke, anaconda. Oke, anyway ya. Oke, so teman-teman mudah nggak? Gimana caranya kita bisa terkoneksi dengan orang yang kita ajak bicara? Ya, oke. Gampang ya teman-teman ya. So 3 langkah praktis tadi, gali kebutuhan, ceritakan programnya. Sederhana aja, nggak usah lama-lama. Tips saya biasanya, sekarang itu kan nggak semua orang punya Zoom. Nggak penting juga, karena kita punya video call. Dan video call itu buat kita yang era online, itu sebenarnya sangat mendekatkan. Siapa yang setuju sama saya? Ya, kita kan kayak berkunjung ke rumahnya dia loh. Betul nggak? Iya kan? Saya biasanya ngajak video call. Kalau orangnya merasa nggak aman, saya teleponnya voice call dulu. Gitu. Terus kalau suaranya udah mulai enak, Bu, boleh nggak video call? Gitu. Kan lebih enak dong. Iya nggak? Nah, kalau udah sampai gali kebutuhan, mau ceritain program, udah tanya yang tadi tuh, gampang, tinggal di switch kameranya ke belakang. Tuh, gampang ya. Ini pokoknya cara jadul banget deh, gitu ya. Tinggal di switch kameranya bisa nunjukin gambar-gambar itu.
yang kita perlu. Nah, sambil teman-teman, sambil biasanya yang saya lakukan tuh adalah sambil saya switch back, build kesamaan lagi sama dia. Jangan main di jeder, satu flip chart habis. Terus habis itu orangnya nggak tahu kemana. Tawa tuh, ya. Betul nggak? Ya biasanya saya per slide itu atau 2 slide, 3 slide, kalau dia nggak ada respon, saya balikin ke muka saya. Kak, ada pertanyaan dulu nggak? Ya, mirroring, betul banget, ya. Setuju, ya. Jadi betul, jadi diambil lagi, jangan di flip chartin terus, teman-teman. Dan flip chart juga nggak perlu semuanya dibacain, by the way. Ya, oke. Nah, jadi gampang ya. Dan ingat, sambil kita menceritakan programnya, gunakan batin kita untuk mendengarkan apa yang mereka actually katakan. Itu penting banget. Ya, mendengarkan dengan batin kita apa yang sebenarnya mereka katakan. Kadang-kadang tidak dikatakan oleh kata-kata soalnya. Itu yang perlu kita latih. Itu yang kita perlu sense. Itu yang kadang-kadang kita merasakan kok, kalau orang itu nggak nyaman sama kita. Ya, apakah rolling matanya, ngerti ya? Pernah nggak kamu kita ngomong sama orang video call terus dia gini matanya? Ada nggak? Sama Sandi ketawa. Ya, itu bisa terjadi teman-teman. Ya nggak perlu. Ya gini, kita belajar. Ya, tuh. Gimana caranya nampilin gambar? Oh, gampang, Kak. Di switch kameranya, Dr. Maudi. Di switch kameranya itu mengarah ke belakang. Jadi kita bisa pakai flip chart di depan kita supaya dia ngeliat. Itu simple sekali kok. Ya, nanti coba deh. Video call sama anak atau sama suami dicoba. Ya. Oke? Nah, jadi teman-teman, sambil kita menceritakan programnya, dengarkan dengan batin kita apa yang sedang dia katakan. Kalau dia rasanya kayak mukanya kayak ragu gitu ya, kakak kelihatan ragu, kenapa? Nggak apa-apa loh teman-teman, nggak apa-apa. Jadi nggak harus gini loh teman-teman, yang harus kamu closingkan adalah kepercayaannya dia dulu, bukan programnya dulu. Closingkan dia kepercayaan kamu dulu. Yes, boleh pakai flip chart cetak, atau kalau yang ada laptop, kalau kayak saya lebih mudah pakai laptop karena kan saya sehari-hari udah di depan laptop. Oke, kalau yang nggak ada silakan pakai flip chart cetak, gampang banget juga. Oke, it's just the same thing. So teman-teman, pertama kali kita harus mengclosingkan itu adalah mengclosingkan kepercayaannya dia. Jadi nggak perlu maksa untuk dia harus, wah dia nggak mau nih programnya, udahlah gue tinggalin aja. No, it's okay. Sekarang saya belajar teman-teman, kalau ada teman-teman yang mengatakan, Mbak Ian, aduh mahal banget programnya. Aduh Mbak, maaf ya. Kalau Mbak mau terus belajar, ayo hadir aja di live saya. Gratis. Bisa kok, kalau memang tekun untuk dipelajari, pasti akan ke-cover semuanya. Gampang kan? Ya. Dan orang yang termudah yang akan kita closingkan actually orang yang sudah terpengaruh, terekspos sama kita terus-terusan. Ini harus diingat. Ya, oke. Ini nyata banget buat para social media orang-orang yang main di sosial media, teman-teman ya. Saya biasanya tuh nanya gitu loh, kakak udah berapa lama nongkrongin channel saya? Saya udah nongkrongin channelnya Mbak Ayan tuh udah berbulan-bulan. Itu ya disuruh transfer, dia nggak nanya lagi loh. Dia nggak nanya lagi. Saya kadang-kadang bingung gitu. Ada yang disuruh transfer 600.000 nanyanya gitu ya. Bisa nggak COD? Bisa nggak COD? COD, saya nggak punya COD. Terus ada yang terus terang gini, Mbak maaf ya, aku baru sekali ketemu Mbak Ayan. Oh ya nggak apa-apa. Kan banyak penipuan di online. Tuh, hahaha ya. Betul nggak? Nggak apa-apa teman-teman. Pada saat mereka mengungkapkan rasa tidak aman mereka, justru kamu harus merasa aman. Jangan defensif. Itu penting banget. Penting banget. Nggak apa-apa. Oke, so closing kan
kepercayaan mereka. Oke, dan disitulah ya, so setuju betul ya. So teman-teman ya, beri apa yang mereka mau. Kalau mereka baru mau closingnya misalnya Tigrin dulu, mau apa terserah, boleh. Bantu mereka dengan kapasitas mereka. Oke, yes, bangun kepercayaan mereka dulu, teman-teman. Ya, so teman-teman, so training saya pada siang hari ini sangat sederhana actually. Ya, saya pelajari ini setiap hari. So morning till night, ini yang saya kerjakan, teman-teman ya. Semoga sharingan sederhana saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua belajar. Ayo kita bangun dan let's